badan, ya humrah, ya hulgoy, ya hul jasad, ya rijal. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Sahabat Langit Misteri, setelah kita melakukan explore dan juga menaruh beberapa trap cam, saya akan melakukan explore seorang diri ke lokasi bangunan yang dulunya pernah dijadikan sekolah, lalu kosong terbengkalai hingga sekarang. Dan di tempat ini konon katanya ada seorang siswa yang melakukan bunuh diri. Jadi pada saat saya melakukan explore bersama tim Langit Misteri, hanya beberapa eksistensi yang tertangkap baik di mata saya maupun di tim Langit Entertainment. Oleh karena itu, saya mau coba mengeksplor seorang diri. Siapa tahu bisa mendapatkan fenomena-fenomena yang cukup bisa dikonsumsi oleh kita semua dan dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bahwa sebuah tempat atau dimanapun kita berada, pasti mereka sudah ada bahkan ribuan tahun yang lalu. Setelah saya melakukan explore, kita akan tiduri nih tempat. Mau tahu keseruannya? Inilah Langit Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya humrah, ya hulgoy, ya hul jasad, ya rijal. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Dingin, gengs. Ini saya memasuki tempat yang tadinya kita udah masuki bersama tim Langit Misteri. Namun tidak semua tempat yang saya masuki. Kenapa? Karena ini untuk menjadi pembeda. Pada saat saya melakukan penelusuran bersama tim misteri, beberapa fenomena juga tertangkap. Apakah pada saat saya melakukan explore seorang diri, fenomena tersebut mampu tertangkap oleh panca indera saya dan kamera yang saya gunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya humrah, ya hulgoy, ya hul jasad, ya rijal. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Kalau kita mengamati jalanan ini, lorong ini tentunya seperti lorong rumah sakit. Ini ada sebuah ruangan lagi. Hai Mas Rofal Jin. Jin. Yang masih banyak orang pahami, hantu itu ada, setan itu ada. Nah, ini yang harus saya luruskan selama saya melakukan penelusuran. Bahkan banyak oknum-oknum yang memahami, bahkan terjun dan berperan dalam astagfirullahaladzim. Hai Mas Rafazin, saya dengar suara. Saya dengar suara kenceng banget di sini. Jangan sini. Jangan cuma suara doang loh. Ada suara ngakak,
Nah, ini lorong yang tadi sempat kita masuki. Ini hujan gerimis. Ini dingin banget, guys. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara di dalam kamar mandi. Tadi saya masuk ke sini rame-rame bersama tim Langit Misteri. Saya sama orang diri sekarang. Muncul sini. Mas Rofal Jin. Nah, jin itu paling suka berada di tempat kotor seperti ini, khususnya kamar mandi. Kalian dengar? Kalian dengar? Kalian dengar? Kalian dengar nggak? Atau saya aja yang dengar? Saya nggak tahu ini terdengar di dalam headphone atau kamera yang saya bawa, atau cuma telinga saya. Yang jelas itu ada suara lengkingan, suara perempuan. Karena rumornya tempat ini pernah terjadi fenomena tentang seorang yang melakukan bunuh diri karena kekecewaan terhadap pasangannya. Astagfirullahaladzim. Pintunya ketutup sendiri. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Saya pikir penampakan. Kalian dengar? Kayak ada suara keramaian. Siapa itu? Kalian dengar gak sih? Atau cuma saya aja yang dengar? Saya nggak tahu ini bisa kedengeran melalui frekuensi headphone yang digunakan dalam merekod ini, menggunakan kamera atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya dengar suara keramaian di dalam kamar mandi ini. Apa itu tadi? Saya ngelihat ada sesuatu di sini. Siapa itu? Sahabat Langit Misteri, saya memasuki tempat ini seorang diri. Saya dengar lagi di dalam kelas ini seperti ada kegiatan belajar mengajar di tempat ini. Kalian dengar nggak? Atau saya aja? Atau saya ini halu? Astagfirullahaladzim. Atau karena saya sendiri, jadi suara motor terdengar seperti orang yang melakukan belajar mengajar di sini. Saya juga nggak tahu pasti apakah ini masuk ke dalam headphone yang saya gunakan untuk merecord atau tidak, saya nggak tahu pasti. Nah, ini ada sebuah tempat dan sebuah ruangan yang bersebelahan dengan katanya ada siluman ular yang tadi pada saat kita melakukan penelusuran bersama tim Langit Misteri, lalu saya memanggil mereka, saya menantang mereka. Dengan mudahnya mereka datang secara tiba-tiba
nggak tahu apakah pada saat saya melakukan proses pembukaan mata batin melalui kamera dari tim itu masuk atau tidaknya. Yang jelas tadi sempat saya melakukan perlawanan, hanya aja tidak saya teruskan. Aja. Sunyi. Saya dengar suara. Saya dengar suara. Ini sekolah ini cukup luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal roh, ya hal goib, ya hal jasad. Kita memasuki kamar mandi pojok. Saya dengar suara. Astagfirullahaladzim, ada timpukan dari atas. Siapa itu? Itu jelas banget, itu batu. Jangan main-main ya sama saya. Kalau sampai saya kena, saya hajar kalian. Atau jangan-jangan itu, astagfirullahaladzim, pintunya kebanting. Nggak ada siapa-siapa di sini. Muncul sini. Jangan cuma nakut-nakutin doang lo. Mas Rafajin. Kurang ajar. Kurang ajar lo. Kurang ajar lo ya. Berani lo muncul di sini. Sahabat Langit Misteri, mungkin dari kalian sering bertanya-tanya nih. Saya mau ngejelasin ya, jangan ngeganggu saya. Awas kalian. Mungkin dari kalian masih banyak yang tidak paham tentang peradaban bangsa jin. Ingat ya, bangsa jin bukan bangsa setan. Setan adalah sifat yang dimiliki oleh manusia dan sifat yang dimiliki oleh bangsa jin. Jadi kalau istilah kalian melihat setan, itu bukan setan, melainkan jin yang berkamuflase dan memvisualisasikan sesuai dengan apa yang orang pikirkan untuk menjadi fenomena penampakan. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara. Mana lo? Ini saya benar-benar sendiri. Tim Langit Misteri nunggu saya di depan sekolah ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara cekikikan. Pas sekalian ya. Muncul kalian. Tadi saya mau ngejelasin sampai saya skip. Apa tadi tuh pembahasan saya? Astagfirullahaladzim. A'udzubika limatillah hitam mati min sari moholak. Lihat lo ya. Saya rame-rame aja kalian berani ngeganggu kita. Saya sendiri makin menjadi kalian di sini untuk ngeganggu saya. Saya bakar kalian semua di sini. Lihat ya. Pada saat saya tiduri tempat ini, saya bakar kalian semua di sini. Tadi saya bahas tentang peradaban karena bangsa jin itu sama halnya seperti layaknya manusia. Di kehidupan mereka juga memiliki beberapa kesamaan. Sebagian mereka menjadi pemimpin dan sisanya astagfirullahaladzim. Siapa itu?
Lagi-lagi di kamar mandi. Nah, ini yang katanya rumornya ada wanita yang melakukan bunuh diri. Muncul! Jangan cuma suara-suara doang loh. Jangan cuma suara-suara doang kalian. Hah? Jangan ngeganggu saya pada saat saya mau menjelaskan sesuatu. Nggak sopan namanya. Saya ulangin ya. Sebagian dari mereka itu menjadi pemimpin dan sisanya mereka rakyat seperti manusia. Namun soal pola berdomisili ada banyak dan ada beberapa lokasi yang digemari oleh bangsa jin. Salah satunya ini, tempat kotor, terbengkalai, jorok, dengan istilah kamar mandi atau WC yang banyak. Saya dengar sesuatu yang banyak dengan kotoran atau najis. Selain di kamar mandi, saya sekali lagi tidak akan pernah bosan-bosan untuk menjelaskan kalian agar kalian tahu domisili dan tempat tinggal bangsa jin. Karena jin sangat menyukai tempat-tempat seperti lembah, perbukitan, bahkan celah-celah gunung yang berbatu yang tidak berpenghuni. Salah satunya itu gua, termasuk lobang-lobang yang ada di muka bumi, berapapun ukurannya. Jadi kalau kalian melihat sebuah lubang, bisa jadi itu adalah tempat tinggal dari bangsa jin. Baik itu lubangnya seperti lubang semut ataupun lubangnya seperti lubang ular. Karena pada hakikatnya mereka senang berdomisili di tempat tersebut. Makanya di dalam hadis itu saya pernah baca riwayat Ibnu Sarjis bahwa di sanalah alasan mengapa kita dilarang untuk buang air kecil di lubang-lubang yang ada di daratan bumi. Karena jin menyukai tempat itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh, astagfirullahaladzim, saya dengar suara lagi. Saya ulangin ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Bahkan selain lembah, jin juga kerap sekali mendiami lautan. Bahkan di sanalah iblis meletakkan singgasananya atau bala tentaranya. Ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Muncul, jangan cuma suara-suara doang. Hah? Kalian gak terima? Kalian gak terima saya bahas tempat tinggal kalian? Hah? Jangan cuma nangis-nangis doang. Jangan cuma suara-suara yang gak bermutu kalian itu. Hah? Kalian pikir saya takut? Enggak. Saya gak akan pernah takut dan saya gak akan pernah mundur. Terus nangis depan saya. Muka kalian yang jelek itu. Hah? Ajar. Suara saya sampai serak begini. Hah? Buat maki-maki lu. Ngajar kalian. Muncul kalian. Kebiasaan ini jin. Kalau saya membahas sesuatu yang sifatnya untuk memberi pengetahuan kepada kita semua, enggak hanya kalian, kepada saya pribadi. Jadi pada saat setiap saya membaca, pada saat setiap saya menghafal dan mengamalkan, salah satu hal yang terpenting harus saya sebarkan. Astagfirullahaladzim, saya dengar suara lagi. Kurang ajar nih bangsa jin ini. Nah, tadi udah, sebentar guys. Saya ngeliat kayak ada suara, ada sesuatu sepintas tadi. Cuman saya samar-samar, nggak tahu dapat di kamera atau enggak. Nah,
Saya udah ngejelasin ya. Lembah, lubang, gunung. Selain itu, jin juga sering sekali berdomisili di tempat kosong seperti ini atau bangunan yang tidak berpenghuni. Satu lagi, jin suka singgah tuh. Suka nongkrong di tempat-tempat maksiat. Nah, antara lain lokasi-lokasi yang dekat dengan manusia dan ternyata menjadi favorit bangsa jin. Salah satunya tadi kita masukin, yaitu toilet. Karena jin menyukai lokasi-lokasi kotor, termasuk yang paling menonjol adalah toilet yang sering kita gunakan. Baik untuk buang air kecil atau buang air besar. Karena menurut riwayat Zaid bin Al-Qarm Zaid bin Al-Arqam, Rasulullah SAW itu pernah menegaskan bahwa lokasi buang hajat kerap didatangi, bahkan dihuni oleh setan atau jin. Nah, makanya seseorang yang beragama muslim dianjurkan tuh untuk berdoa dan meminta perlindungan dari setan laki-laki atau perempuan. Karena anjuran ini memiliki banyak manfaat, terutama agar Allah menjauhkan godaan bangsa jin. Astagfirullahaladzim. Gak bisa ya saya ngejelasin sedikit aja. Karena nggak sedikit manusia itu sering diganggu oleh jin. Misalkan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kita sering atau ada yang terpleset di kamar mandi. Nah, itu salah satunya tuh. Mereka mencelakai karena kita tidak membaca doa. Bedanya kalau kita berdoa di dalam kamar mandi tidak melalui lisan, tetapi melalui batin atau kolbi. Tidak boleh kita membaca ayat di dalam kamar mandi. Lalu juga jin tuh suka banget nongkrong atau bertempat tinggal tuh di kompleks makam. Salah satu tempat kesukaan bangsa jin. Nah, makanya ini yang sering disalahartikan sama umat manusia, apalagi sama orang-orang yang tidak paham tentang peradaban jin. Misalkan astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apaan itu? Saya ngeliat kepala, saya ngeliat sosok di sini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini nih sahabat Langit Misteri. Kalau kita mau menjabarkan tentang kebenaran, selalu mereka tidak terima. Bangsa jin itu tidak mau terima. Karena mereka sering sekali membuat otak-otak manusia itu menjadi kenceleng. Jadi masih berpikiran orang meninggal itu jadi setan. Padahal hakikatnya enggak. Makanya salah satu tempat favorit dari bangsa jin menyukai dan bertempat tinggal di dalam kompleks pemakaman. Akhirnya orang yang minim tentang pengetahuan akan berpikir, orang yang minim tentang agama akan berpikir bahwa orang meninggal akan jadi setan, akan menjadi roh gentayangan, arwah penasaran. Padahal itu enggak ada semuanya. Jadi jangan pernah percaya kalau ada oknum siapapun itu, mau oknum paranormal, praktisi, indigo, sixth sense, ustadz sekalipun, kalau masih mengatakan ada yang mengikuti kalian dari bangsa leluhur, roh leluhur, arwah penasaran, arwah gentayangan, bullshit. Jangan pernah percaya. Karena hakikatnya jin tersebut merasuki orang tersebut untuk membuat orang menjadi bingung dan minus pengetahuan. Nah, seperti itu.
Kalau kalian melihat penampakan atau melihat siapapun orang yang pernah hidup terus seolah-olah dia ada kembali menjadi setan, salah satunya, percayalah demi Allah, itu adalah kerjaan jin. Jin-jin fasik untuk membuat orang-orang menjadi bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena akan dengan mudah melontarkan statement bahwa itu adalah arwah si A, arwah si B, arwah noni Belanda, arwah keluarga, arwah leluhur. Padahal itu semua tidak ada. Namanya orang meninggal dunia sudah terputus kecuali 3. Anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak ada cerita orang meninggal dunia mau itu dia mati tertabrak, mau itu dia mati karena bunuh diri. Tetap hakikatnya ruh itu punya Allah. Dan tidak akan pernah bisa ruh yang sudah ada di alam barzah dia bisa kabur dengan mudahnya. Sama halnya kita berhadapan dengan pagar, sama halnya kita berhadapan dengan tembok, tidak dengan mudah kita hancurkan hanya dengan kepalan tangan. Apalagi tembok buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya, jin juga senang sekali tinggal di pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak sekali orang melakukan kecurangan-kecurangan. Seperti mengurangi berat dagangannya untuk dijual. Bahkan ditaruh sayuran busuk atau buah-buahan busuk di bawah. Di atasnya ditaruh buah-buahan yang masih segar. Intinya dicampur. Nah, itulah kenapa jin suka sekali nongkrong di pasar, untuk membuat orang agar menjadi curang dan melakukan penipuan terhadap konsumennya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi kalian harus tahu. Karena disitulah para setan berebut sifat ya. Para setan tuh berebut untuk mempengaruhi, bahkan menancapkan bendera mereka, bendera genderang, bendera perang. Tapi kalau saya ketemu dia, saya tancapkan bendera perang tersebut. Agar nggak ada lagi orang yang tertipu dengan dalih-dalih, kerasukan lah, ruh penasaran lah, arwah gentayangan lah, leluhur lah, dan lain sebagainya. Karena biasanya yang disebut dengan leluhur adalah khodam, bukan dari arwah nenek moyang kita. Jadi kalian harus paham di situ ya, gengs. Pengetahuan sudah saya coba sebarkan. Seperti saya bilang, enggak hanya untuk kalian, tetapi untuk saya pribadi. Agar kita tidak salah persepsi, tidak salah pengetahuan. Karena masih banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan spiritual, masih menyebarkan skema tentang arwah penasaran, roh gentayangan. Nah, itu yang saya bantai selama ini. Apalagi yang dengan mudahnya mengancam orang dengan istilah gua santet lo, gua sihir lo. Ketawain aja yang kayak begitu, sahabat langit misteri. Saya bukan orang baik, saya bukan orang suci, tapi paling enggak, astagfirullahaladzim, mulai nih diganggu saya lagi. Kalau ngejelasin seperti ini pasti nih. Tapi paling enggak, saya tidak mau merugikan orang lain. Saya buat konten seperti ini semata-mata satu, itu hobi saya. Enggak hanya sebatas saya melakukan penelusuran, saya mencari penampakan. Tapi inti the point-nya adalah apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami bisa kalian konsumsi dengan baik. Dan kalian aplikasikan, bahkan kalian amalkan. Nah, itu yang akan menjadikan amal jariah buat saya dan tim saya, bahkan keluarga saya. Kita lihat kondisi sekolah ini. Kosong, sepi.
Sudah pasti ini adalah tempat tinggal jin. Tinggal saya akan naruh trap cam di sini. Setelah saya melakukan trap cam, menaruh trap cam, saya akan tiduri tempat ini. Tapi nanti saya akan susun ya, sahabat Langit Misteri. Bisa saya susun dari penelusuran pertama atau penelusuran yang solo atau yang trap cam. Ya wis kalau gitu kita akan taruh trap cam.